Nah, ini kita copot dulu ya biar kelihatan semua. Loh, tadi kan penjelasannya ini mas, yang daily apa bedanya dengan kabel yang Resius? Ini bedanya di sini. Untuk yang Resius, misalnya nih, ini kabel asli ya. Kabel asli kalau di Honda itu yang merah di sini itu kabel yang dari data ECU atau controller ECU-nya. Nah, kalau yang hitam ini, hitam garis putih biasanya ya, ini kan wiringnya udah diganti. Yang hitam garis putih itu nanti 12 voltnya. Kalau modul daily, kita kan biasanya ngekatnya atau mematikan listriknya dari yang 12 volt ini. Jadi 12 volt semua silinder dimatikan oleh quick shifter. Jadi nanti bisa masuk isinya. Nah, bedanya kalau yang Resius ini, kita ambilnya data yang dari ECU ini. Fungsinya apa? Nanti biar kita bisa mendapatkan data dari ECU, lalu memanipulasinya biar shiftingnya itu nanti jadi lebih smooth gitu mas. Oke, lanjut. Nah, untuk wiringnya, ini kan wiring aslinya. Untuk wiring dari MBR sama. Wek, wek, Wek. wek. Nah, nih, jadi ini wiring aslinya dari motor, ini wiring dari MBR. Nah, kita udah siapkan coil, soket coil on plug-nya. Jadi ini tinggal PNP ya teman-teman. Yang ini masuk ke soket dari aslinya. Dari ECU ya mas ya? Dari ECU, dari kabel wiring harness orinya motor. Nah, yang ininya kita kembalikan lagi ke coilnya. Nah, terus ini mas, urutan mas, 1, 2, 3, 4 silindernya. Nah, bagaimana? Untuk urutan pemasangannya dari kabel ini sendiri itu tidak ada urutan khusus ya. Jadi pokoknya nanti kalau dari soket silinder 3, ini ada silinder 3 ya, kembali ke silinder 3 lagi. Ini jadi lurusnya. Silinder 3 masuk soket, terus keluar lagi ke silinder 3-nya. Oh, gitu. berarti untuk soket dari MBR ini bebas mau ke 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Yang penting untuk soket yang ini teman-teman, yang putih atau yang bawaannya ini, kalau di silinder 3 kembalikan ke silinder 3. Nanti kalau silinder 3 ditaruh ke silinder 1 jadinya 2 silinder motornya. Nanti jadi R25. Oke, lanjut. Untuk pemasangan wiring harness sebenarnya sangat simpel, tinggal klik-klik aja. Semuanya udah disediakan PNP ya, mulai dari silinder 1 di sana. Agak nyempil ya di sana. Terus ini silinder 2, coilnya silinder 2, silinder 3 dan silinder 4-nya ke sini. Nah, jangan lupa jangan dilakukan sendiri ya. Usahakan pakai mekanik yang terpercaya biar tidak ada masalah pada wiringnya. Tuh. Oke mas, itu pemasangannya hanya di coil aja ya sebenarnya, beda dengan yang modul basic atau daily ya mas ya? Nah, untuk pemasangannya memang untuk modul A1 ini karena fungsinya hanya untuk quick shifter saja, maka ini hanya ke coil saja, tidak ada untuk wiring tombol atau wiring untuk sensor RPM-nya. Jadi cukup di coil, semua data akan terbaca. Nah, nanti quick shifter bisa bekerja dengan sempurna. Oke, lanjut ke bagian kabel yang sudah dirapikan ini ke rangka, dimasukkan serapi mungkin dan ya ditata selayaknya untuk wiring harness. Kemudian ke belakang mas, ini powernya mas, untuk plus minusnya bagaimana ini? Oke, untuk ini kan ada minus dan plus dari modul MBR-nya. Untuk minusnya, ingat ya, langsung ke aki, negatif aki di sini. Jangan sampai kita sambungkan ke rangkanya. Jangan ambil rangka atau misalnya ikut baut kiprok atau gimana. Usahakan langsung ke negatif aki. Untuk plusnya atau positif sumber arusnya, kita bisa cari yang ikut ke kontak motor. Misalnya kalau kontak motor di on kan, itu langsung aktif. Nah, di sini kita ambilnya dari fuse box di sini. Untuk fuse-nya kan ada beberapa ini, ada turn, fan 2, terus meter, stop, sama ini ada headlight. Nah, usahakan itu pakai yang meter. Di sini kan ada meter itu buat speedometernya ya. Itu ambil di meter atau di clock tone-nya ini enggak apa-apa.
jangan ambil yang misalnya kalau ada di sini ada yang FI, itu jangan ambil yang itu karena itu nanti berhubungan sama ignition coil dan injektornya. Nah itu apa itu berbahaya karena banyak arus liarnya. Nah Mas, kenapa kok nggak boleh digroundkan ke kiprok Mas? Itu kenapa Mas? Tolong penjelasannya supaya teman-teman yang pemasangan awam, khususnya bagi teman-teman yang masih awam tahu Mas, itu Mas. Oke, nah kita tidak ambil ke kiprok atau ke bodi karena gini, ke kiprok atau bodi motor di rangka motor itu kan tidak langsung ke negatif lagi, dia melewati besi. Nah di besi itu dia ada resistansi atau tahanan. Nah kalau di tahanan itu nanti dia bisa menghambat arus yang ke modulnya. Ketika modul itu terhambat arusnya, itu bisa menyebabkan malfungsi kalau modulnya itu sendiri gitu Mas. Oke, mungkin selain itu karena kiprok itu sendiri ya, untuk headsink-nya itu digunakan untuk mereduksi ripple listrik. Nah, kalau untuk mereduksi tapi digunakan untuk ground, nanti ada indikasi bahwa modul dari MBR Tech itu bisa terganggu secara fungsionalnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, untuk selanjutnya juga penempatan modul ini ya teman-teman. Modul ini usahakan sejauh mungkin dari sumber-sumber panas. Misalnya ini kan kiprok ini kiprok, jangan ditaruh di sini meskipun di sini lowong ya. Di sini longgar, tapi jangan ditaruh di kiprok karena itu kiprok kan dia panas banget. Usahakan cari tempat yang luas, yang bisa sirkulasinya normal dan tidak menimbulkan panas dan lembab terutama ya teman-teman. Terus ini teman, Mas, soketnya gimana itu Mas? Ribet nggak sih? Nah kalau ini kita soketnya khusus ya teman-teman dari MBR Tech. Nah kita soketnya udah waterproof. Nah ini kita datangkan langsung dari luar negeri, jadi ini tidak ada di Indonesia ya. Tuh, katanya lokal pret, kok dari luar negeri? Nah itu gimana Mas penjelasannya Mas? Nah, tuh, Mas. Ya nggak tahu saya. Gini teman-teman, karena memang keterbatasan yang ada di Indonesia, maka kita datangkan yang terbaik untuk produk kita. Jadi kita tidak ambil resiko, meskipun kita dari Indonesia kita tercinta, kita tidak main-main. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk modul dan wiring sebenarnya simpel, jadi cuma ada kabel ke modul dan kabel ke coil yang tadi, gitu aja. Duh Mas, itu soket sensor jadi udah jadi satu? Yap, untuk sensornya di sini kita udah ada tempatnya sendiri di sini. Oh, berarti nyabang dari kabel soketnya ya Mas ya? Ya, betul. Itu satunya apa Mas itu? Yang ini satunya kabel untuk program quick shifternya. Jadi ini kabel program, yang ini ke kabel sensornya. Jadi semua jadi satu, tinggal satu klik semuanya tersambung. Nah, gitu ya teman-teman untuk pemasangannya. Tapi jangan lupa ya, kalau setiap pemasangan modul kita dibaca manual booknya terlebih dahulu. Ingat itu penting. Baik. Oke. Sip, baca.